Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Zona Elektro? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu device yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu proses di industri, khususnya dan pada suatu mesin pada umumnya gitu, yaitu HMI atau biasa disebut dengan Human Machine Interface. Bagi sobat elektro, wajib gitu hukumnya untuk memahami dan menguasai device yang satu ini. Karena device ini merupakan suatu komponen gitu yang sangat penting di dalam suatu sistem kontrol di industri maupun di suatu mesin yang tentunya dapat diaplikasikan nantinya di berbagai sistem kontrol lainnya. Pada pembahasan pertama mengenai HMI, saya akan membahas mengenai pengenalan terlebih dahulu tentang HMI. Dan pada pembahasan berikutnya akan membahas mengenai pemrograman HMI dari eh, salah satu brand yang terkenal yaitu Schneider dan Weintek. Adapun poin yang akan saya bahas pada pembahasan pertama ini yaitu diawali dari sejarah HMI, kemudian aplikasi HMI, di mana saja sih aplikasi HMI itu bisa kita aplikasikan, dan kemudian kita akan membahas poin ketiga mengenai hardware dan software HMI dari berbagai brand gitu. Kemudian poin keempat kita akan mengulas sedikit mengenai spesifikasi dan feature dari HMI, salah satu brand yang umum di pasaran yaitu HMI Schneider dan HMI Weintek gitu. Kemudian poin yang terakhir kita akan membahas mengenai perkembangan itu dari HMI itu sendiri dari awal eh, launching hingga saat ini dan bagaimana sih masa depan HMI dalam industri modern ke depannya. Kita awali dari poin pertama yaitu mengenai sejarah dari HMI. Human Machine Interface ini awalnya itu muncul pada tahun 70-an akhir gitu. Yaitu pada tahun ini awal mula antarmuka berbasis grafis gitu sudah dimulai gitu. Di mana pionir HMI ini berasal dari kebangsaan Jepang gitu. Sebelum HMI ada gitu, sebuah mesin atau sistem itu dimonitoring melalui mimic board. Itu seperti pada gambar tertera gitu. Mimic board tersebut itu berisi lampu indikator ataupun metering dan sedikit gambaran single line suatu sistem yang sedang dimonitoring pada suatu aplikasi di industri gitu. Dan tentunya sistem yang dimonitoring dengan mimic board ini terus dievaluasi gitu. Dan hasil dari evaluasi yang dilakukan didapatkan banyak sistem yang tidak tercapture dengan hanya menggunakan tampilan mimic board ini gitu. Oleh karena itu timbullah gagasan gitu untuk mendevelop sebuah HMI atau Human Machine Interface. Dengan desain awal itu HMI itu masih berupa screen gitu. Belum ada fitur touchscreen seperti yang ada sekarang gitu. Eh, Pionir HMI pada tahun 70-an itu adalah Provise ya, yang saat ini telah dibeli oleh Schneider. Dan awal dari HMI ini yang sampai sekarang masih terus berkembang gitu sesuai kebutuhan dari industri. Dan jika kita ingin memonitoring sistem yang lebih luas dan kompleks gitu, contohnya sebuah power plant gitu, kita tidak bisa lagi menggunakan hanya satu HMI yang terpasang, melainkan harus menggunakan HMI yang berkapasitas lebih besar lagi gitu. Dan untuk monitoring sistem yang sudah besar gitu, saat ini sudah ada yang biasa disebut dengan SCADA atau Supervisory Control Data Acquisition. Jadi yang tadinya sistem digambarkan pada mimic panel dengan indikasi pilot lamp, metering maupun single line diagram sistem gitu seluruhnya, eh,
Gambar tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu HMI ini nih, hardware ini, modul HMI. Jadi HMI ini terdiri dari hardware dan software gitu. Di mana hardware ini eh, biasanya diinstal pada mimic panel seperti gambar tertera gitu di sini nih. Dan nantinya digunakan sebagai interface gitu antara mesin atau sistem dengan manusia. Sedangkan software itu dibutuhkan untuk program menggambarkan sistem yang akan kita buat. Jadi eh, gambaran sistem yang tadi ditampilin dengan mimic board melalui pilot lamp atau metering itu akan semuanya dimasukkan ke dalam software gitu. Dan nanti akan dibuat tampilannya, kemudian dengan software tersebut akan di download ke hardware HMI tersebut. Jadi tampilan mimic panel itu bisa kita lihat melalui layar dari HMI tersebut. Kemudian poin kedua, aplikasi HMI. Di mana sih aplikasi HMI itu bisa diaplikasikan gitu? Sebenarnya HMI ini dapat diaplikasikan untuk memonitoring sebuah mesin ataupun sebuah sistem gitu. Contohnya dapat untuk memonitoring mesin pendingin. Hal ini mesin pendinginnya chiller gitu ya. Kemudian kita juga bisa memonitoring mesin genset. Kita juga bisa memonitoring mesin genset. Dan untuk sistem, kita juga bisa memonitoring sistem. Contohnya di sini adalah sistem HVAC. Apalagi kemudian kita juga bisa membuat sistem monitoring pada sistem kelistrikan gitu. Jadi sebenarnya secara umum sudah banyak itu mengaplikasikan HMI eh, di sektor-sektor di industri gitu. Kemudian eh, poin ketiga kita akan membahas mengenai hardware dan software dari berbagai brand yang ada di pasaran gitu. Nah, contohnya ini adalah salah satu brand yang terkenal gitu ya di pasaran, yaitu HMI Wentech. HMI Wentech, di mana HMI Wentech ini itu asal negara pembuatnya dari Taiwan gitu. Dengan softwarenya bernama Easy Boulder Pro gitu. Software ini gratis, kita bisa kita download dan bisa kita gunakan secara free gitu. Kemudian brand yang kedua itu brand Schneider nih. Brand Schneider dengan tampilan hardware seperti ini. Dan softwarenya HMI Schneider itu disebut dengan Video Designer. Di mana software ini juga free dan kita bisa juga download di website Schneider langsung. Kemudian yang ketiga ada HMI dari Siemens gitu. Di mana tadi kalau Schneider ini dia asalnya dari negara Perancis, sedangkan Siemens ini dari Jerman gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih brand HMI di pasaran. Contohnya dari HMI Vatek nih. HMI Vatek ini juga dari Taiwan. HMI Omron ini dari Jepang. HMI Allen Bradley itu dari US gitu. Dan untuk pembahasan berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai programming dari software Wentech ini. Wentech isi Widel Pro dan HMI Video Designer ya, software HMI dari Schneider. Kemudian poin keempat adalah contoh spesifikasi dan fitur dari HMI Schneider dan HMI Wentech gitu. Yang berikut ini adalah contoh spesifikasi dan fitur dari salah satu brand HMI Schneider, yaitu dengan tipe isi harmoni ya GXU.
di mana HMI ini bisa diaplikasikan untuk simple machine, itu simple machine gitu. Di antaranya dapat diaplikasikan di industri tekstil, di industri packaging, mesin HVAC atau pumping, dan beragam sektor lainnya gitu. HMI tipe ini itu ada dua size ya, size 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 layarnya yaitu ada 7 in dan 10 in gitu. Dan kedua size tersebut sudah menggunakan layar color TFT gitu. Kemudian untuk port komunikasi juga sudah tersedia. Di sini ada USB mini dengan seri B, kemudian ada komunikasi port, Ethernet port ataupun RS422 ataupun 485. Dan untuk kapasitas memori tersedia di range 32 MB sampai 45 MB untuk memori aplikasi dan untuk memori backup gitu. Tersedia di 125 KB. Dan untuk software konfigurasi untuk HMI tipe GXU ini menggunakan Video Designer Basic gitu. Software ini dapat digunakan secara free gitu. Dan kita dapat download langsung di web Schneider gitu. Kemudian dari sisi software terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan HMI. Di antaranya di sini ada drawing grafik, ada animation grafik, ada creating switch, selector dan action. Kemudian ada creating membuat lamp nih, creating lamp. Terus ada displaying and input data. Terus ada membuat grab dan trend grab. Terus ada message, kita bisa membuat message dan image display. Dan kita juga bisa membuat pop-up window dan kita juga bisa membuat creating, membuat alarm atau event gitu ya. Di mana semua fitur ini akan kita coba ulas pada pembahasan berikutnya mengenai pemrograman HMI. Kemudian untuk brand selanjutnya itu ada HMI dari Wintec nih dengan seri MTV 100 gitu. Dimana menurut saya ini HMI yang unik gitu lah. Dikarenakan pada hardware HMI ini tidak tertanam layar pada modul hardwarenya gitu. Melainkan kita dapat menggunakan layar eksternal yang tentunya dengan syarat sudah support dengan HDMI port gitu. Jadi kalau secara interkoneksi dapat digambarkan sebagai berikut. Mana monitor itu akan terkoneksi oleh hardware HDMI melalui port HDMI port gitu. Dan dapat pula menggunakan monitor yang sudah memiliki fitur touchscreen gitu. Jadi ketika kita ingin mengubah settingan atau sebagainya gitu, kita dapat langsung sentuh monitor tersebut di kolom menu gitu yang sudah tersedia, yang telah diprogram sebelumnya gitu. Dan kemudian jika monitor belum support dengan fitur touchscreen, itu kita juga dapat menggunakan inputan mouse gitu dengan langsung terkoneksi ke modul hardware HMI MTV 100 ini ke port USB gitu. Kemudian spesifikasi dari hardware HMI ini seperti terdapat pada layar, tuh, di mana memori dari flash memorinya dan RAM-nya juga sama nih, 256 MB. Kemudian di sini juga udah ada USB port, SD card slot juga ada nih. Kemudian ada Ethernet port, kemudian ada komunikasi serial RS 485 dan 232. Kemudian di sini ada HDMI output dengan resolution 1280 dikali 720 ya. Dan kemudian di sini ada input power. Input powernya dia menggunakan 24 volt DC dan power consumption-nya kecil ya. Ini dengan tegangan 24 volt DC
Power consumption-nya sebesar 230 miliampere ya. Kemudian spesifikasi dari PCB dioda coating dengan beratnya cuma 0,18 kilo dan indeks proteksinya IP-nya 20 dengan temperatur operation itu di range minus 20 derajat sampai 55 derajat dengan relatif humidity-nya di range 10% hingga 90% gitu. Di mana kemudian softwarenya untuk tipe MTV 100 ini menggunakan isi Widel Pro yang versi 3 nih. 3 akhirnya 02 gitu. Harus menggunakan versi ini. Oke. Kemudian kita akan membahas poin yang terakhir nih mengenai perkembangan dan masa depan HMI dalam industrial modern. Eh, Kebutuhan operasional dan bisnis gitu yang berubah itu eh, telah mendorong perkembangan menarik gitu dalam teknologi HMI. Kini semakin umum kita melihat ya bentuk HMI gitu yang lebih maju gitu. Antar muka yang termodernisasi kemudian menciptakan lebih banyak kesempatan gitu untuk eh, kita berinteraksi dan menganalisis suatu peralatan. Dan berikut ini adalah beberapa perkembangan HMI yang sudah terjadi dari awal eh, dibuatnya hingga saat ini dan bagaimana ke depannya gitu HMI dalam industri modern. Yang pertama adalah HMI berkinerja tinggi. Pengertian HMI berkinerja tinggi adalah adanya suatu standar dalam mendesain HMI gitu agar terciptanya suatu interaksi yang cepat dan efektif gitu dengan hanya memusatkan perhatian pada indikator yang penting atau kritis pada antarmuka dan desain ini juga membantu untuk melihat gitu dan merespon masalah dengan lebih efisien gitu serta membuat keputusan yang lebih terinformasi gitu seperti tertera pada di gambar gitu. Dan ketika kita mendesain tampilan HMI ini, itu ada standar tertentu yang mengatur, yaitu biasanya kita mengikuti standar dari ISA gitu, ISA 101 eh, tahun 2015 yang berjudul Human Machine Interface for Process Automation System. Kemudian perkembangan yang kedua yaitu layar sentuh dan perangkat mobile gitu. Layar sentuh dan perangkat mobile adalah dua contoh human machine interface dari kemajuan teknologi yang muncul dengan hadirnya smartphone gitu, adanya HP. HMI yang termodernisasi memungkinkan eh, kita sebagai operator itu menyentuh layar fisik untuk mengakses kontrol gitu. Dan layar sentuh menjadi penting terutama eh, ketika digunakan dengan HMI mobile gitu, yang dapat kita implementasikan melalui HMI ataupun SCADA berbasis web gitu, atau melalui aplikasi HMI mobile gitu. Di mana HMI mobile itu menawarkan berbagai keuntungan sebagai operator termasuk akses instan ke informasi HMI dan kita dapat memantau sistem dari jarak jauh. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu pemantauan jarak jauh. Pemantauan jarak jauh yang memungkinkan atau membuat kita fleksibel dan dalam hal aksesibilitas yang lebih besar bagi seorang operator dan seorang manajer gitu. Dengan fitur ini
seseorang dapat memonitoring suatu sistem kontrol di luar lokasi ruang kontrol gitu. Misalnya operator bisa memeriksa suatu gudang gitu melalui perangkat portable sehingga dapat menghilangkan kebutuhan pengawasan di lokasi setelah jam kerja gitu. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu HMI Edge of Network and Cloud gitu. Di mana HMI Edge of Network itu juga sangat diminati karena memungkinkan seorang operator itu mengakses data dan memvisualisasi dari perangkat lapangan gitu. Selain itu, eh, semakin umum juga seorang operator itu mengirimkan data dari HMI ke cloud gitu, di mana data tersebut dapat diakses dan dianalisis nantinya secara remote gitu, tanpa eh, menjaganya secara lokal gitu. Kemudian bagaimana masa depan HMI dalam industrial modern gitu? Pada masa sekarang sudah berkembang teknologi yang namanya AI, kecerdasan buatan, dan augmented reality, di mana ke depannya tidak menutup kemungkinan terciptanya HMI yang tertanam kecerdasan buatan ini gitu. Di mana integrasi AI dengan HMI memungkinkan antarmuka yang lebih adaptif dan responsif gitu. Dan AI itu dapat mempersonalisasi gitu pengalaman pengguna dan meningkatkan interaksi dengan sistem. Saat ini para insinyur sedang mengeksplorasi cara untuk mengimplementasikan gitu augmented reality dan virtual reality gitu, untuk memvisualisasi fungsi monitor dan diagnosis dari suatu mesin atau sistem gitu. Di mana VR dan AR adalah dua hal yang sangat mirip gitu. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar, yaitu augmented reality itu mensimulasikan objek buatan di lingkungan nyata, sementara virtual reality menciptakan lingkungan buatan yang bisa dihuni gitu. Untuk augmented sudah beberapa di pasaran sudah ada gitu, yaitu dari Schneider dengan produknya bernama EcoStructure Augmented gitu. Tampilannya seperti pada layar gitu, di mana dengan EcoStructure Augmented ini kita dapat melihat kondisi secara real time gitu suatu mesin dengan bantuan dari layar tablet gitu, yang tentunya sudah terinstall software reconstructor augmented operator advisor gitu. Saya kira sudah untuk pembahasan awal ini mengenai HMI sudah cukup, dan untuk pembahasan selanjutnya mengenai HMI saya akan membahas mengenai pemrogramming HMI dan dari brand Schneider dan Fintech gitu. Saya akhiri pembahasan ini dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.